Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab malam ini dengan nikmat hidayah, petunjuk, taufiknya, kita kemudian bisa berada di malam yang ke-13. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memuare na tarima made cengi puasata sempajata makotopa sinin na pakasiwiata. Melanjutkan ada nafang Allah Subhanahu wa ta'ala dari surah Al-Ahqaf, surah ke-46, dan sekarang pada ayat yang ke-21. Kadaifung Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhkur, dan ingatlah, akha adin, akha saudaranya Ad. Yang dimaksud di sini adalah kaumnya Nabi Hud. Idh anzara qaumahu, ketika beliau memberikan peringatan kepada kaumnya bil Ahqaf, di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ini jabalun, ya, adalah gunung minar ramal, dari gunung pasir, ya. Ada yang mengatakan di Hadramaut, ya, secara khusus. Ada yang mengatakan secara umum bahwa kaum Ad ini hidup di Yaman. Nah, cuma memang tidak ada hadis atau riwayat yang sahih yang menegaskan itu. Kalau tidak ada riwayat, ya, maka tidak perlu kita paksakan di mana kaum Ad ini. Intinya kemudian Al-Quran memberitakan kepada kita bahwa kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Hud. Ya, itu bisa kita lihat di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Coba buka di surah Al-A'raf halaman 158. Ya, ayat 65. Ayat 65. Wa ila 'adin akhahum Huda. Nah, ini jelas. Dan kepada kaumnya Ad, kepada kaum Ad, akhahum Hudan, ya, yaitu kaumnya Nabi Hud. Artinya Nabi Hud diutus kepadanya, ya. Adapun tempatnya di mana, maka tidak ada riwayat yang sahih dalam hal ini. Walaupun banyak riwayat, tapi yang sahih yang menentukan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, ilmuhu la yanfa' wa jahluhu la yadur. Disengi deto na malada make guna, deto disengi deto na kesana na bere asukaraka. Diketahui tidak bermanfaat, lalu kemudian tidak diketahui tidak memberikan mudarat. Dan ingatlah Ad, akha Adin, ketika dia memberikan peringatan kepada kaumnya bil Ahqaf. Wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi.
dan telah berlalu peringatan, ya. An-nudhur, pemberi, orang-orang yang memberikan peringatan, min baini yadayhi wa min khalfihi, ya, baik sebelumnya maupun setelahnya. Apa yang diingatkan? Allah ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid, tauhid, ya. Dan tidak ada rasul yang diutus kecuali dakwanya itu tauhid. Ya, itu bisa dilihat di halaman 324. Coba kita lihat di 324, dalil bahwa semua rasul itu dakwanya adalah dakwah tauhid. Di ayat 25 surah Al-Anbiya paling atas, wa ma arsalna min qablika, dan kami tidak mengutus, ya, min qablika mir rasulin, sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun. Artinya tidak ada satu orang rasul pun kecuali illa nuhi ilaihi, kecuali kami pasti wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budu, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah, maka sembahlah. Jadi ini dalil bahwa semua dakwah rasul itu adalah tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kita bisa lihat mulai dari siapa? Nabi Nuh. Misalnya buka di halaman 343, ya, dekat dari situ 343. Lihat dakwanya Nabi Nuh di ayat 23, 343. Sudah lihat? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ma lakum min ilahin ghairuh. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata kepada kaumnya, u'budullaha, sembahlah kalian hanya kepada Allah, malakum, tidak ada Tuhan bagi kalian, min ilahin, tidak ada bagi kalian, min ilahin, Tuhan pun, satu Tuhan pun, ya, ghairuhu, sengadina Allah Ta'ala. Ini sangat jelas dakwanya Nabi Nuh itu adalah dakwah tauhid. Dakwanya Nabi Nuh dakwah tauhid. Dan paling jelas lagi para rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dibuka di surah Hud sendiri, surahnya Nabi Hud. Sebenarnya ini lebih lengkap lagi kalau kita mau bahas, itu bisa dibuka di halaman 227. Ayat 50. Mulai dari Nabi Nabi Hud di sini. Tadi Nabi Nuh sudah, sekarang Nabi Hud ayat 50, halaman 227. Wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hud berkata kepada kaumnya, tidak ada bagi kalian yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas dakwanya Nabi Hud. Ya. Bergeser sedikit di halaman selanjutnya itu, ya. Wa ila Samud di ayat 61. Dan kepada kaum Samud ini diutus kepadanya Nabi Saleh, akhahum Salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kan sama, senada. Wahai kaumku, tidak ada bagi kalian Tuhan kecuali Allah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bergeser sedikit buka di ayat 84. Kaumnya Nabi Syuaib. Ya, 2 halaman setelahnya 84. Ya,
Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada kaum Madyan yang diutus kepadanya Nabi Syuaib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Pada sama. Ya qaumi ibudullaha ma lakum. Nabi Hud mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah kalian kepada Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali Allah. Kaumnya Nabi Saleh yaitu kaum Samud, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kaumnya Nabi Syuaib yaitu Madyan, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nassa. Dan memang sudah disimpulkan tadi di surah Al-Anbiya itu ayat 25, marsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi, ya, annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sembahlah hanya kepada aku. Nah, inilah yang dimaksud di surah Al-Ahqaf tadi ini. Wa qad khalatin nuzuru, dan telah berlalu pemberi peringatan. Orang-orang yang memberi peringatan, maksudnya ini para nabi, para rasul, baik min baini yadayhi wa min khalfihi, sebelum dan setelahnya. Alla ta'budu illallah, bahwa kalian tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apa bahaya daripada orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim, sesungguhnya saya khawatir atas kalian tertimpa azab pada hari yaumin azim, pada hari yang besar, pada hari kiamat. Bahkan di dunia kalian akan mendapatkan balasannya itu. Qalu, coba perhatikan apa balasannya. Ajitana lita'fikana an alihatina, wahai Hud, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan dari Tuhan kami? Ya. Nah, ini sering kita dapatkan prinsip ini. Ya, maka dah paham mutona mu pakai, ya pahaku tona. Aja namu ganggu pahaku. Ini sering dan itu berulang. Hati-hati yang datang peringatan kebenaran Al-Quran, hadis kepadanya, lalu kemudian dia menolak dengan hanya yang senada dengan ini. Ajitana li ta'fikana an alihatina. Ya, artinya biarkan saya dengan kepercayaan saya. Paham mutona mu pakai. Jangan ganggu pemahaman saya. Ini banyak ini. Fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Tidak hanya itu, bahkan menantang. Dia mengatakan, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Coba datangkan kepada kami apa yang engkau ancam-ancamkan itu, kalau seandainya kamu itu termasuk orang-orang yang benar. Apa kita jawaban tak kalau begitu? Kita selalu ingatkan, misalnya, boleh kau ga surga, boleh kau ga neraka, kan seperti itu. Nah, ini seperti yang dialami kaumnya Nabi Lut dari kaumnya. Ya, coba dibuka di halaman 399 di surah Al-Ankabut. Persis itu. Sudah? Ayat 28. ayat 28 sebelah kanan. Walutan idh qala liqaumihi, dan Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, innakum lata'tunal fahishah, kalian melakukan perbuatan keji, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, perbuatan yang tidak pernah dilakukan seorang pun sebelum kalian. A innakum lata'tunar rijala wa taqta'unas sabil, kalian mendatangi laki-laki. Ini laki-laki dengan laki-laki, homoseksual. Ya, laki-laki suka dengan laki-laki. Wa taqta'unas sabil, dan kalian memutuskan jalan. Kalau kalian nikah laki-laki dengan laki-laki, maka terputus nasab ini. Habis manusia ini kalau laki-laki nikah dengan laki-laki. Wa taqta'unas sabil. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini, setiap ada orang-orang yang datang, mereka memutuskan jalannya, pemuda-pemuda, lalu kemudian mereka mengganggunya. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan tempat-tempat pertemuan kalian penuhi dengan kemungkaran yang seperti ini. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu. Coba bayangkan,
Ketika diberi peringatan begitu, tidak jawaban mereka kecuali mereka mengatakan, itina bi'adzabillah. Bacaannya itu kalau disambung qalu tina bi'adzabillah, kalau berhenti angqalu itina bi'adzabillah. Itina. Yang baca itina di situ mad badal. Ya. Ya, mad badal. Badal ka amanu wa imanan khudha. Qalu tina, qalu itina. Ya, dia mengatakan datangkan kepada kami azab Allah in kunta minas sadiqin. Jadi perhatikan orang-orang yang mendakwakan tauhid, memang sering itu kita akan menghadapi hal-hal yang seperti ini. Ya, sepertinya agalo biasa, agalo dipoi. Nah, perhatikan bagaimana jawabannya Nabi Hud. Ya, kalau Nabi Lut dia nulis mewah, maksudnya tidak ada lagi jawaban yang bisa dia berikan, langsung dia berdoa kepada Allah, meripe, ya Allah binasakan saja. Qala rabbin surni alal qaumil mufsidin, ya Allah tolong saya dan binasakan. Unsur ala itu menolong saya dan binasakan dia. Kalau Nabi Hud dia mengatakan di ayat lanjutannya itu ayat 23 surah Al-Ahqaf, qala innamal ilmu indallah. Dia lepas saya, ilmu itu datang dari Allah. Wa uballigukum ma ursiltu bih. Saya cuma menyampaikan apa yang saya diutus dengannya. Wa peletu kami bawa. Jadi kalau Nabi saja begini jawabannya, ya dia jangan enggak usah ngarang-ngarang jawaban. Bilang saja, ya ini mah dibawa, yang penting urani upaletuka, maka dia we akurang. Ya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah ngotot. Sampaikan saja. Terima alhamdulillah, kalau tidak hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Walakinni arakum qauman tajhalun. Tapi saya lihat kalian ini tidak bisa paham. Ya, dia nulis pahami. Berat mereka memahami ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walakinni arakum qauman tajhalun. Orang jahil. Ya. Orang yang tidak bisa beribadah mengesahkan Allah itu orang jahil. Makanya kan dan tersesat, makanya disebutkan orang-orang Nasrani itu orang-orang yang tersesat. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Maghdub ini berilmu tadi tapi tidak beramal. Ya orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu mengesahkan Allah. Ya. Cuma dalam banyak hal mereka mengingkari ya ayat-ayat kemudian Rasulullah. Ya. Berbeda dengan Nasrani, dalin karena mereka tidak mengenal Allah dan tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tajhalun. Qauman tajhalun. Jadi makanya itu ayat-ayat di Makkah ya, Makkiyah itu mereka ayat-ayat menyadarkan selalu yang diajak ini nih, berpikir. Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak memikirkan? Apakah kamu tidak merasakan? Ayat-ayat begitu. Melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara menghadapi orang-orang musyrik itu bukan dengan debat, dalil dengan dalil. Tapi bagaimana kita masuk ya, menggoyang-goyangkan dulu keyakinannya, baru kita masukkan pemahaman. Ya, masukkan pemahaman. Nah, banyak hal. Ya, jadi dakwah syubhat. Bagaimana kita membuatkan syubhat? Bukan syubhat dalam artian apa? Syubhat dalam keyakinannya supaya goyang-goyang ya. Misalnya ya bocok-bocok apa? Kita berpikir bagaimana supaya dia itu tidak mengkultuskan. Bagaimana dia tidak mengagungkan ini? Ya, bagaimana dia tidak mengagungkan? Seperti anak malajang ya. Bagaimana tidak mengagungkan? Dan seterusnya. Seperti tapi itu badi apa? Ya. Sekali-kali kau ke tapita ketemu dengan orang yang di TV itu tapita. Ya, kebetulan waktu ya agak paui. Kebetulan kita mau datang duduk
Loki situ dangero yang apa keraja tapi apa di pasutur tapi tak rupuk melampin apa dalam kapau. Untuk apa? Supaya pengkultusannya kepada benda itu tidak ada. Ya. Seperti itu. Karena awalnya kan pengkultusan, pengagungan terhadap benda itu. Falamma ra'auhu 'aridan. Ini tantangannya, lalu kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'auhu 'aridan, ketika mereka melihat 'aridan berupa awan. Merendosi. Ya. Kenapa? Mustaqbila awdiyatihim, yang menuju tempat lembah mereka, qalu hadza 'aridun mumtiruna. Oh, ini awan yang akan mendatangkan hujan. Gembira dia. Padahal dia tidak tahu yang datang ini adalah azab. Bal huwa masta'jaltum bih, itu bukan hujan tapi itu yang kalian minta disegerakan berupa azab. Rihum fiha azabun alim, yaitu angin yang di dalamnya terdapat ya azab yang begitu pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, yang akan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka mereka itu menjadi tidak terlihat kecuali bekas-bekas puing-puing tempat tinggal mereka. Ya. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, seperti inilah kami membalas para pendosa. Orang-orang yang melakukan, ya, orang-orang yang tidak ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan semua dosa dan maksiat itu, yang paling besar hukumannya itu dosa syirik. Yang paling besar hukumannya dosa syirik. Ya, bayangkan dosa membunuh, dosa berzina, dosa apa. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Ya. Tapi ketika kita mendakwakan tauhid, tetap ya penuh dengan strategi, ajakan yang baik. Ya, kalau terima, kalau tidak. Dan kita yang sebagai orang-orang yang menyampaikan itu harus bersabar. Pasti yang kelinga menjadi yang kelinga. Kita diperlakukan dengan hal. Makanya kita membaca bagaimana para nabi ini mendakwakan tauhid, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau seperti ini kita menyadari bahwa pentingnya itu dakwah tauhid. Pentingnya kita menyadarkan umat tentang la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan Al-Qur'an kalau dibaca isinya tauhid semua. Beda itu kitab yang lain, kita misalnya baca buku kitab fikih, tidak tahu kapan ketemu pembahasan tauhid. Ya kan? Tapi kalau buka Al-Qur'an itu tauhid semua. Baik itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ayat-ayat yang diakhiri dengan azizun hakim, tauhid asma wa sifat. Tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi, tauhid rububiyah. Ya, tentang bahwa kita hanya menyembah kepada Allah, tauhid uluhiyah. Jadi kalau mau mengembalikan orang kepada tauhid, dekatkan mereka kepada Al-Qur'an. Dekatkan mereka kepada Al-Qur'an. Alhamdulillah sekarang kalau bacaannya itu sudah baik, bahkan hafalan itu sudah banyak. Yang tersisa ini adalah memahamkan Al-Qur'an. Semoga kita semakin didekatkan kepada Al-Qur'an, terutama di bulan Ramadan ini. Semakin menyadarkan kita bahwa Al-Qur'an ini bukan hanya sekedar dibaca baik, tapi untuk menjadikan petunjuk dan mengajak orang kepada petunjuk tersebut, haruslah kita mulai dengan membaca Al-Qur'an. Minimal ketika seseorang itu menyadari pentingnya memahami Al-Qur'an, maka dia akan membaca Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Ini pentingnya. Ya. Kecuali memang yang ya sudah bagus bahasa Arabnya, bisa menggunakan, ya, artinya mereka tidak butuh terjemahan. Ya. Baik, ya, magangkan insyaallah kita lanjutkan
pada pertemuan selanjutnya di ayat walaqad makkannahum fiha immakkannakum fi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah. Jadi mana? Kalau sudah ini tamat, dapungan ni menghafal ayat surah Al-Ahqaf. Ya kan? Seperti sahabat menghafal Quran, bahwa mereka itu lam yatajawazu asyra ayat. Mereka tidak melampaui 10 ayat kecuali mereka hafal, mereka pahami, mereka amalkan. Seruntuk simkimatu Ramadan berikutnya kita pindah surah, kan? Lancarnya surah Al-Ahqaf. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mempelajari dan memahami Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini rabi'a qulubina, ya, sesuatu yang sangat tenang, tentram, adem, ya, di dalam hati kami, seperti musim semi, wa nura sudurina, dan cahaya di dada-dada kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.